Apakah gereja mempersiapkan? Apakah gereja memberikan peluang bagi manusia untuk semakin merasakan perjumpaan dengan Allah? Berjumpa dengan slide saja belum bisa. Bagaimana mungkin berjumpa dengan Allah? Saudaraku, mari kita lihat. Banyak orang mengatakan, tadi pun sama prasaja, apa itu gereja? Gereja adalah kumpulan orang-orang munafik. Kecewa pada gereja, bahkan kecewa kepada Tuhan juga. Mereka melihat mengapa disebut kumpulan orang munafik. Karena ngelihat aktivisnya juga lihat, Allah keluarganya aja gak beres. Prodiakon gue tahu kartu trufnya dia. Gue tahu waktu mudanya kayak gimana. Ini. Maka orang-orang pun melihat bahwa ngapain ke gereja, toh orang-orang yang ada di gereja pun bener. Sama mungkin beberapa orang pun berpikir, pastor, tinggalikeun Pastor Eko. Tadi panitia meminta pastor diwarna-warna enggak? Enggak, kata saya teh. Kenapa pastor? Enggak diwarna aja udah jelek, kata saya teh. Apalagi diwarna. Jadi mungkin begitu banyak orang Katolik tidak puas juga dengan pasturnya. Lihat pasturnya suka dengan ibu-ibu, kumpulnya dengan ibu-ibu terus. Langsung disebut pastor kurang kasih sayang. Ada pastor yang dekat dengan OMK, menghidupkan OMK. Langsung disebut pastor ini cari kesempatan. Ada pastor yang dekat dengan anak-anak, mengkoordinir anak-anak, menghidupkan anak-anak, disebut pastor pedofilia. Ada pastor juga dekat dengan bapak-bapak, disebut hombreng. Segala salah. Lalu pastor itu tidak berbuat apapun, pastor males. Jadi saudaraku yang terkasih, mungkin beberapa orang boleh mencap gereja itu isinya adalah orang munafik. Apakah benar demikian? Saya tidak setuju. Saya lebih setuju seperti ini. Gereja adalah persekutuan orang yang bergumul dengan dosa. Gereja bukanlah persekutuan umat-umat yang suci. Para pastor pun tidak suci. Betul. Kami adalah persekutuan orang-orang yang bergumul dengan kelemahan hidup kami. Ya, betul. Saya punya dosa, betul. Monsinyur punya dosa pada saya, banyak. Apakah saya sudah mengampuni? Tergantung stipendium sekarang. Jadi saudaraku yang terkasih, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam pergumulan dengan dosa. Kita adalah orang-orang yang betul punya kelemahan. Kita adalah orang-orang yang sadar punya kelemahan, tetapi kita tidak mau lemah. Kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang punya kekurangan, betul, tapi bisa mewujudkan apa yang lebih bersama Allah. Ini persekutuan yang mengandalkan Tuhan. Nah saudaraku, orang mempertanyakan gereja. Tidak hanya gereja yang dijelekkan, tetapi juga orang sering kali menjelekkan Tuhan. Masihkah perlu saya berdoa? Karena berdoa itu sering kali toh yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya itu ingin menjadi uskup Bandung, kok tidak pernah terjadi saudara-saudaraku. Malah diasingkan bersama inang-inang. Anda tahu umat saya itu siri segede-gede di dia. Jadi saya kalau udah pengakuan dosa, kami pengakuan dosa dekat saudara-saudara muncrat. Jadi barerem KBC itu. Saya hari pertama setting percikan dari mana kata saya. Saudaraku lihat, kalau orang
selalu berpikir bahwa doa tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan, lalu saya ngapain lagi berdoa? Mari kita lihat bagaimana cara kerja doa, supaya kita makin mengerti, oh doa saya merenan tidak seperti itu. Mari kita lihat dulu cara kerja hukumnya hidup. Di dalam hidup kita kan pasti punya apa? Punya rencana. Betul, punya rencana. Rencananya tuh pun dipencet berubah, tapi itu berubah-ubah. Bagus sekali Witan. Manusia itu hidup mempunyai rencana yang terancang dengan sistematis. Baik, dengan tujuan yang jelas. Itu. Dan tahu bahwa rencana ini hanya bisa dicapai kalau ada usaha. Betul. Nah pertanyaannya, pastor, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, tapi kok tidak terjadi? Apa yang salah? Nah, itu toh. Bahkan saya sudah meminta semua para pastor untuk berdoa dengan hal yang sama, kok tidak dikabulkan? Salah seorang spiritualis mengatakan, doa itu cara kerjanya seperti apa? Doa itu adalah menunggu. Senang gak Anda menunggu? Menunggu adalah pekerjaan yang mengesalkan. Tetapi kenapa doa itu menunggu? Karena saya tahu yang ditunggu ini adalah sesuatu yang penting atau seseorang yang penting. Contoh, Anda tetap akan menunggu kalau Anda sedang nyeri huntu nungguan dokter gigi. Benar atau tidak? Walaupun nomor Anda 10 dan sekarang baru nomor 2. Bisa disini, Pak geus isuk wae. Ayeuna nyerina oge ayeuna gitu ya. Isuk teu kaburu hirup saya gitu ya. Jadi saudaraku, lihat doa itu menunggu karena apa? Karena tahu yang datang ini, yang saya harapkan ini begitu penting untuk hidup saya. Maka di dalam doa tidak ada yang namanya memaksa. Tidak memaksa, tetapi menerima. Tidak mempersoalkan, tetapi mengagumi dan bersembah sujud. Saya teringat apa yang diceritakan oleh Monsinyur Antonius Subianto Benyamin. Monsinyur ini mempunyai seorang mama yang sangat imannya kuat sekali. Lebih kuat daripada beliau. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Karena mamanya ini pada suatu hari beliau bertemu dengan Monsinyur Alexander Joyosiswoyo. Itu almarhum uskup dulu dari Bandung. Pada saat Mama Monsinyur Anton ini ketemu dengan Monsinyur Alex, lalu, Monsinyur bagaimana kabarnya? Baik, Ibu baik. Monsinyur sehat? Sehat, Monsinyur. Aduh saya bangga dengan Monsinyur. Monsinyur, saya juga selalu mendoakan supaya anak saya jadi uskup Bandung, Monsinyur. Itu artinya apa? Uskup itu hanya bisa digantikan kalau meninggal, saudara-saudara. Dan rupanya doa ini menunggu. Dan datanglah waktunya, saudara-saudara. Beriman sekali ibunda dari Monsinyur Anton ini. Jadi ini menanti, bukan memaksa Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes de Salib, hidup itu menunggu dengan penuh cinta dan perhatian selalu. Maka lihat, kalau hidup itu menunggu dengan penuh perhatian, pertanyaan kita, pertanyaan saya, bagaimana dengan hidup doa dan hidup beriman dan harapan kita? Apakah hidup doa dan iman kita seperti penyamun yang memaki Yesus, atau seperti penyamun yang berkata kepada Yesus, Tuhan, jika Engkau masuk ke dalam surga,
selamatkanlah aku.